Halo sahabat cewek pengusaha, welcome to podcast dari kita untuk kita cewek pengusaha. Ketemu lagi dengan saya Stephanie Kurniadi. Hari ini saya akan sharing tentang webinar yang kemarin baru aja saya ikutin, yaitu dari Bain & Company ya. Jadi Bain & Company ini adalah salah satu consultant firm yang worldwide dan sudah terkenal dan banyak sekali klien-kliennya yang skalanya internasional ya. Jadi kemarin ini yang jadi speakernya adalah salah seorang consultant namanya Miguel Simos. Jadi dia ini memang spesialisnya di strategi, digital, telecommunication, media, dan teknologi. Jadi temanya itu menarik banget, yaitu A CEO Plan for Coronavirus, Actions to Take Now. Jadi di sini ada pembahasan gak hanya tentang fakta-fakta seputar bisnis dan COVID-19 ya, tapi juga 6 action plan yang harus atau direkomendasikan untuk diambil oleh seorang CEO. Jadi mungkin kalau misalnya memang CEO atau jabatan tertinggi di satu perusahaan ada yang bersifat profesional, tapi kalau misalnya bisnisnya masih dirunning secara keseluruhan oleh si pebisnis itu sendiri, ya pastinya fungsi CEO itu di handle oleh si pebisnisnya sendiri. Jadi hari ini saya akan sharing ada 2 bagian. Yang pertama itu adalah pembahasan tentang fakta-fakta COVID-19 ya dari sudut pandang narasumbernya. Kemudian yang kedua adalah 6 checklist utama dari seorang CEO itu apa. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang fakta-fakta COVID-19 ya, dan di-compare dengan situasi bisnis. Jadi banyak sih cerita-cerita dari case sharing dari teman-teman pebisnis kita yang lokal ataupun nasional yang kita dengar dari kemarin, banyak banget yang live IG, kemudian webinar dan lain-lain. Tapi just to cross check or looking on the fact, apa sih yang sebetulnya worldwide itu lihat gitu ya, global company itu lihat dari situasi seperti sekarang. Jadi ada beberapa nih, saya nggak mention lagi kalau yang udah standar lah ya, tapi ini ada beberapa yang insight-nya menurut saya menarik dan jarang dibahas. Nah, jadi yang pertama, Miguel ini dia cerita bahwa sebetulnya krisis yang terjadi dari wabah COVID-19 ini tidak seperti krisis yang sudah-sudah. Jadi dulu kita tahu ada kalau di Indonesia kita pernah ada krisis di tahun 98, kemudian kemarin ini juga ada krisis di tahun 2008, tapi COVID-19 ini tidak seperti krisis yang sudah-sudah. Jadi menurut dia pendekatan atau menyikapi krisis saat ini itu tidak akan efektif kalau menggunakan pendekatan seperti yang udah pernah dilakukan untuk krisis yang sebelumnya gitu, karena totally this kind of crisis is something new, nggak hanya buat kita yang ada di Indonesia, tapi juga untuk dunia, bisnis-bisnis yang ada di dunia sekarang lagi betul-betul looking for solution how to bagaimana menyikapi krisis yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah best approach-nya adalah prepare for the worst, but we have to pray for the best gitu. Jadi itu kalimat yang saya suka banget sih, yang kemarin dia sempat state gitu ya, we have to prepare for the worst. Yang namanya prepare, kita harus mikirin skenario terburuknya ini seperti apa, walaupun kita tetap harus optimis dan pray for the best for the condition. Kemudian yang ketiga tentang fakta-fakta COVID-19 dan bisnis ini adalah saat nanti masa pulih dari krisis itu tidak akan cepat langsung gitu ya, langsung cepat kembali seperti normal gitu. Hal ini berarti kita itu harus prepare untuk struggling dengan sales dan revenue dan kondisi market itu nggak hanya selama masa krisis aja, tapi beberapa bulan setelah krisis ini berakhir, yang artinya adalah masa pemulihan, itu akan jadi masa-masa yang juga challenging bagi bisnis. Nah, berikutnya juga konsumen dan karyawan sekarang cenderung mengalami kepanikan dan ketakutan ya. Itu sesuatu yang sangat natural sekali. Hal itu yang perlu kita ketahui agar action-action yang kita ambil juga tidak bisa mengesampingkan hal ini, karena ini adalah kenyataannya gitu. Nah, berikutnya lagi kita perlu menunjuk orang yang cukup senior sebagai koordinator utama dalam berbagai activity, atau bahkan kalau misalnya di
company kita ini ya kita adalah orang yang paling bisa diandalkan, ya PIC-nya adalah kita gitu. Tapi kalau skala perusahaan kitanya udah cukup besar gitu ya, kita udah punya managers kemudian atau bahkan kita punya directors, kita perlu pointing satu orang yang bersifat sebagai koordinator dalam masa krisis ini gitu. Jadi mungkin dia punya roles untuk mengkoordinasikan berbagai divisi, kemudian mengagendakan agenda-agenda koordinasi untuk update, kemudian mengumpulkan ide-ide dari semua tim, dan juga mengupdate informasi-informasi terbaru baik dari sisi market maupun dari sisi kesehatan ataupun perkembangan dari pandemik itu sendiri. Nah, Miguel juga share ya, salah satu concern sebagai pimpinan tertinggi nih, misalnya CEO atau pimpinan bisnis, kita perlu punya beberapa plan sekaligus. Jadi jangan sampai kita hanya punya satu plan. Kita harus persiapkan bahkan plan yang kalau tim kita itu dengar, mungkin mereka akan merasa itu terlalu ekstrim gitu. Tapi sebagai pimpinan tertinggi, kita perlu membuat plan beberapa sekaligus sampai ke plan yang tergolong sangat ekstrim. Walaupun semua plan ini tidak semuanya ya perlu kita share sedari awal, tapi sebagai pimpinan tertinggi perusahaan kita perlu memiliki plan-plan tersebut. Dan yang terakhir, insight yang menarik dari pembahasan tentang fakta-fakta COVID-19 dan bisnis ini adalah akan banyak perilaku konsumen yang tidak bisa sepenuhnya kembali seperti awal. Jadi setelah krisis ini selesai, bisa jadi kita tidak boleh berharap customer itu akan kembali seperti dulu gitu, karena banyak hal yang membuat mereka berubah, dan perubahan itu bisa jadi permanen atau menciptakan perilaku-perilaku baru. Jadi kita harus aware of that dan membuat kita merancang langkah-langkah kita berikutnya ini sesuai dengan perubahan-perubahan yang akan kita lihat nih dalam masa krisis ini gitu. Nah, itu tadi adalah fakta-fakta ya tentang COVID-19 dan pengaruhnya dengan dunia bisnis yang menurut saya banyak yang baru-baru. Jadi nggak hanya yang kemarin-kemarin udah sempat banyak kita dengar, tapi juga ternyata ini sudut pandang dari bisnis worldwide dan secara pengaruhnya terhadap market yang juga global ya. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu 6 checklist yang harus dilakukan oleh seorang CEO atau pebisnis ya. Yang pertama itu adalah protect your customer and employees. Jadi ini dari sudut pandang keselamatan dan kesehatan, jadi implementasi semua aturan dan anjuran pemerintah, dinas kesehatan nasional, WHO dan lain-lain. Jadi keselamatan mereka semua adalah yang utama tetap. Kemudian kita juga perlu transparan dalam berkomunikasi dan beri dukungan ke mereka ya untuk membantu pencegahan atau dukungan apapun yang mereka butuhkan. Kita sebagai bisnis, sebagai pimpinan tertinggi kita harus siap untuk support customer dan employees kita. Yang kedua, checklist dari pimpinan tertinggi perusahaan itu adalah yang disebut dengan stress test PNL gitu ya. Jadi PNL, profit and loss. Jadi ini adalah skenario-skenario keuangan itu kita harus stress test. Jadi stress test nggak hanya istilah di bidang IT ya, tapi juga di bidang finance juga ada istilah ini. Kalau misalnya skenario pertama nih, kalau misalnya kita penurunan salesnya 30%, kalau penurunan skenario kedua, kalau penurunan salesnya misalnya 60%, kemudian skenario ketiga kalau misalnya penurunan salesnya sampai 90% misalnya. Nah, itu skenario itu harus dibuat dalam bentuk skenario keuangan gitu. Jadi kita bisa melihat indikator-indikator utama, kapan nih kita harus pakai skenario 2, kapan kita harus udah mulai pakai skenario 3 dan seterusnya. Tentu saja yang akan berdampak adalah komponen-komponen yang ada di profit and loss tadi kan. Jadi ada operational expense kita, kemudian ada mungkin cost kita yang memang mempengaruhi setiap skenario yang kita susun tersebut gitu. Jadi nomor 1 tadi, protect your customer and employees itu dilakukan dari awal-awal pandemik ya. Kemudian stress test ini harusnya itu dilakukan juga di minggu pertama dan minggu kedua
adanya krisis. Jadi kalau sekarang kan officially mungkin kalau di Indonesia kita bisa bilang ini udah masuk sekitar minggu kelima ya atau bulan kedua. Jadi kalau masih ada dari teman-teman sahabat CP yang belum melakukan skenario keuangan, itu sangat perlu untuk dilakukan sedini mungkin. Jadi hal-hal yang bisa kita antisipasi itu kita udah sedikit banyak kebayang dan kita susun. Oke, yang ketiga, checklist CEO atau pimpinan tertinggi bisnis untuk menghadapi krisis ini adalah jangan mengikuti atau terbawa arus dengan penurunan sales ya. Jadi kalau yang namanya sales turun itu sudah pasti terjadi dan berdampak gitu ya, terutama di beberapa industri secara spesifik. Karena ada saya juga dengar dari teman-teman yang industrinya juga malahan naik atau misalnya tidak terlalu berimbas. Tapi kalau misalnya industri kita berimbas, kemudian sales kita itu juga terjun bebas gitu, itu kita harus cukup aware sehingga kita nggak boleh diem aja. Inti utamanya itu aja. Jadi kita harus berpikir dari sudut pandang konsumen nih. Kalau kita sebagai konsumen kita ini berekspektasi terhadap brand kita seperti apa sih? Kita sebagai konsumen tuh berekspektasi apa yang ingin mereka lihat dari brand kita. Hal-hal apa yang membuat mereka akan tetap percaya gitu. Kayak contohnya misalnya kalau case-nya misalnya kita di industri online delivery misalnya, kita sebagai customer, saya bakalan tetap pakai jasanya online delivery ini jika misalnya dari abang ojolnya misalnya mereka pakai masker misalnya, atau berekspektasi kalau mereka menggantungkan barangnya di pintu misalnya. Jadi kita harus berpikir dari sudut pandang customer, mereka pengennya seperti apa brand kita supaya mereka tetap percaya dan masih mau consider untuk menggunakan produk ataupun jasa kita. Kemudian yang juga bisa kita lakukan nih supaya tidak begitu aja pasrah dengan penurunan sales, itu adalah kita juga perlu berpikir kira-kira produk dan jasa apa yang customer butuhkan dari kita. Jadi mungkin aja kita menciptakan inovasi ataupun improvement baru, menjual produk-produk yang sebelumnya tidak kita jual gitu. Jadi ini adalah salah satu usaha kita untuk tidak terbawa arus si penurunan sales itu sendiri. Ada juga namanya istilahnya pivot resources ya. Jadi kita resourcesnya bisa dibilang tidak berubah gitu ya, karena kadang mungkin ada yang masih punya stok tertentu dari model bisnis yang memang sedang berjalan. Tapi apa nih yang bisa kita optimalkan dari resource yang kita punya? Misalnya employees tetap ada jumlahnya sekian, spesifikasinya juga tetap sekian, tapi kita bisa pivot all of the resources itu untuk satu produk atau jasa yang memang sekarang relevan untuk kita offer ke customer kita. Nah, oke, masuk ke yang keempat, itu checklist dari seorang CEO adalah stabilisasi segera operasional dengan yang namanya new normal. Jadi new normal ini banyak banget dipakai istilahnya sama Miguel pada saat dia sharing kemarin. New normal ini artinya udah kita jangan baper-baper, aduh dulu waktu nggak krisis tuh kayak gini ya, aduh sekarang jadinya susah apa segala macam. Nah itu hal-hal dan pemikiran seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Jadi you have to take the new normal. Sekarang itu yang namanya normal ya kayak gini gitu. Jadi kalau kita harus punya SOP yang baru, kita harus encourage dan terus sosialisasikan ke tim kita bahwa this is the normal thing gitu. SOP ini adalah SOP yang normal. Jadi kita harus terus ikuti SOP baru ini. Kemudian mungkin perubahan cara bekerja vendornya, new channel dari new normal ini harus benar-benar dikonsider sebagai sesuatu yang biasa, bukan lagi barrier. Kalau yang namanya meeting nggak ketemu itu ya it's normal gitu. Kerja di rumah masing-masing tapi target tetap harus tercapai ya itu normal gitu. Atau misalnya setiap 3 hari harus ada ide nih gimana menyikapi situasi ya itu normal. Jadi kita sebagai pimpinan tertinggi, kita yang punya tanggung jawab untuk menstabilisasi operasional kita dan membuat tim kita ini memiliki that new normal itu seperti apa. Oke, masuk ke yang kelima, checklist CEO itu adalah
plan urgent cost ya. Plan urgent cost take out to conserve cash. Jadi rencanakan juga untuk perubahan cost structure. Ini juga udah banyak sekali dibahas dan ini adalah bagian dari tadi stress test tadi yang nomor 2 ya, stress test PNL. Jadi kita rencanakan perubahan cost structure-nya akan seperti apa dan bisa jadi cost structure yang akan kita gunakan dalam masa krisis ini akan mendisrupt bisnis kita sendiri. Jadi ini adalah hal yang menarik karena poin 5 dan 6 ini akan masuknya ke mid-term plan ya. Jadi kalau misalnya masuk ke minggu ke-5, minggu ke-6 dalam krisis, kita harus udah mulai mikirin nanti pada saat krisis ini berakhir, kemudian kita dalam masa pemulihan, apa nih yang akan kita lakukan dan plan kita seperti apa supaya kita bisa curi start dari yang lain dan akhirnya memenangkan market. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah play offense not just defense. Jadi di situasi seperti ini gimana caranya untuk kita bisa menang dari kompetitor, karena yang namanya market share ini sekarang sangat-sangat berharga sekali ya. Kita harus terus kreatif gimana caranya bisa ambil share lebih banyak lagi, dan jangan pernah lupa bahwa disruption saat ini yang terjadi baik itu di model bisnis kita dan di customer habit itu sendiri, ini adalah modal kita untuk pada akhirnya mungkin nanti setelah pasca krisis ini, pada saat masa pemulihan kita betul-betul punya planning dan punya peluang baru yang mungkin sebelumnya kita tidak lihat itu. Jadi kalau misalnya kita lebih concern dari kompetitor, kita lebih detail dari kompetitor, kita lebih banyak cari tahu, cari ilmu dan implementasi, mungkin kita setelah masa krisis ini bisa curi start dan akhirnya bisa memenangkan market lebih banyak bahkan dibandingkan sebelum masa krisis ini. Jadi itu ya 6 checklist dari seorang CEO yang kemarin di-share oleh Miguel Simus dari Bain & Company. Ini sangat menarik sekali dan semoga bisa bermanfaat buat sahabat CP semua. Oke, thank you atensinya teman-teman. Simak terus materi-materi seputar bisnis dan cewek lainnya di grup Telegram Cewek Pengusaha. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.